kita akan masuk rumus yang pertama, yaitu sum untuk menghitung jumlah nilai pada data. Rumusnya sama dengan sum buka kurung blok semua nilai lalu enter. Rumus kedua yaitu count untuk mengetahui banyaknya jumlah data. Rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung blok bagian nim semuanya lalu enter. Jadi jumlahnya ada 9 orang. Rumus ketiga yaitu average untuk menghitung rata-rata nilai. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung blok nilai semuanya lalu enter. Rumus yang keempat yaitu if. If digunakan untuk mengetahui predikat. Di sini keterangannya 90 sampai 100 predikat A, 61 sampai 89 B, dan 0 sampai 60 adalah C. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung blok nilai yang lebih besar sama dengan 90 titik koma mendapatkan A titik koma if buka kurung blok nilai lebih besar sama dengan 61 titik koma mendapatkan B titik koma. Selain itu di bawah 61 mendapatkan C lalu enter. Rumus yang kelima yaitu sum if untuk menghitung total nilai laki-laki dan perempuan. Rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung range-nya blok jenis kelamin titik koma, terus yang mau dicari laki-laki kita tinggal tulis laki-laki terus titik koma terus blok nilai lalu enter. Untuk perempuan rumusnya tinggal diganti yang laki-laki tadi jadi perempuan sama dengan sum if buka kurung blok jenis kelamin titik koma tulisnya perempuan terus blok nilai lalu enter. Selanjutnya rumus yang keenam yaitu count if untuk menghitung banyaknya mahasiswa berdasarkan kriteria. Untuk mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki rumusnya yaitu sama dengan count if buka kurung blok jenis kelamin semuanya titik koma tanda petik laki-laki tanda petik lalu enter. Dan itu untuk jumlah mahasiswa laki-laki. Untuk mahasiswa perempuan sama dengan rumus tadi, cuma yang diganti adalah kriterianya. Rumusnya sama kayak tadi, sama dengan count if buka kurung terus kita tinggal blok di kriteria jenis kelaminnya semuanya. Setelah semuanya sudah diblok seperti ini, tinggal kita ketik saja titik koma tanda petik perempuan ketik lalu enter. Dan inilah hasil dari banyaknya mahasiswa perempuan. Baik, sekarang kita masuk untuk rumus ketujuh. Rumus ketujuh yaitu proper untuk mengubah huruf awal yang kecil menjadi huruf kapital. Langsung kita masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan proper buka kurung, kita tinggal blok kata kalimatnya, setelah itu enter, dan inilah hasilnya. Baik, kita masuk rumus yang ke-8. Rumus yang ke-8 yaitu upper untuk merubah semua kalimat menjadi huruf kapital. Rumusnya itu sama dengan upper buka kurung, kita tinggal blok kalimatnya lalu
enter. Dan semua kalimatnya menjadi huruf kapital. Kita masuk rumus yang ke-9 yaitu lower. Lower digunakan untuk mengubah kalimat yang huruf kapital menjadi huruf kecil. Kita langsung ke rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan lower, terus buka kurung, klik kalimatnya, lalu tinggal enter. Inilah hasilnya. Baik, sekarang kita masuk rumus ke-10 yaitu left, mid, dan right. Left, mid, dan right itu fungsinya untuk membagi satu kata menjadi 3 bagian. Untuk left, kata bagian kiri, dan untuk mid bagian tengah, dan right bagian kanan. Kita mulai dari left. Rumus yang pertama left sama dengan left, buka kurung, terus klik kalimatnya. Karena kita mau ambil 3 kalimat, jadi di sini kita tulis titik koma 3, enter, dan inilah hasilnya. Kemudian untuk lanjut ke mid sama dengan mid, buka kurung, klik teks, terus karena kita mau mengambil huruf yang di tengah yaitu start 6, berarti mulai dari huruf O. Berarti di sini huruf O huruf keempat, kita tulis titik koma 4, titik koma, karena kita mau ambil 3 huruf saja, jadi di sini kita tulis 3, terus enter. Untuk right sama dengan right, buka kurung, terus kita klik kalimatnya, titik koma 3, enter. Dan inilah hasil dari left, mid, dan right. Lanjut rumus ke-11 yaitu len. Len itu untuk menghitung jumlah huruf dalam kalimat. Di sini sudah tertulis kalimat Indonesia tanah airku, dan kita akan menghitung jumlah huruf yang ada di situ. Langsung ke rumusnya yaitu sama dengan len, buka kurung, klik kalimat, lalu enter. Dan itulah hasilnya adalah 21. Fungsi ke-12. Untuk rumus yang ke-12 yaitu round. Round digunakan untuk membulatkan bilangan desimal. Ya, ini kita sudah ada bilangan desimalnya dan kita akan memasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan round, buka kurung, kemudian klik angkanya. Terus jika kita ingin berapa digit angka di belakang koma, di sini saya hanya butuhkan 2 digit saja, jadi saya tulis 2. Kemudian lalu kita enter. Dan inilah hasilnya. Sekarang kita masuk rumus ke-13 yaitu concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan kata yang terpisah. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, klik teks yang pertama, titik koma, teks kedua, titik koma, terus teks ketiga, lalu enter. Baik, sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir yaitu VLOOKUP dan LOOKUP. Untuk kedua rumus ini sama-sama gunanya untuk mengisi data dari tabel lain. Nanti data dari tabel yang ada di bawah kita pindahkan ke tabel yang di atas. Untuk VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan LOOKUP mengambil data secara horizontal. Langsung ke rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kode B, titik koma, terus blok kode yang warna biru, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa untuk kunci, tekan huruf ini terus F4, nanti akan begini. Kemudian, yang E-nya juga jangan lupa F4 sekali, titik koma, ketik 2, titik koma, false, tutup kurung,
lalu enter, dan jadi. Untuk harga barang sama dengan rumus tadi, tinggal kita copy saja, terus kita isi. Tapi di sini karena untuk tabel harga barang ada pada tabel 3, jadi yang nomor 2 ini kita ganti jadi 3. Setelah itu kita langsung enter, dan inilah harganya. Untuk satuan sama kayak rumus tadi, cuma yang diganti saja itu angka 2 karena satuan ada pada tabel 4, jadi sini kita tulis 4. Kemudian enter, dan inilah hasilnya. Untuk mengisi tabel ke bawah itu gampang saja, kita tinggal blok, Ctrl C, terus kita tarik ke bawah, kemudian enter, dan semua sudah terisi. Untuk rumus selanjutnya itu lookup. Di sini rumusnya sama dengan lookup, terus buka kurung, kita lookup kode up, terus titik koma, blok tabel yang berwarna biru. Kemudian jangan lupa ini kita kunci seperti tadi F4 1 kali, dan ini juga F4 1 kali. Terus titik koma. Karena tabel nama barang ada pada tabel kedua, di sini kita ketik 2, titik koma, false, tutup kurung, lalu kita enter ya. Oke, ini dia. Untuk mencari harga sama seperti rumus tadi, tinggal copy saja. Terus di sini yang kita akan ganti adalah angkanya, karena tabel harga ada pada tabel ketiga, jadi 2-nya kita ganti jadi 3. Terus setelah itu kita enter, dan sudah, ini adalah harganya. Untuk cari satuan sama seperti rumus tadi, cuma di sini yang kita ganti angkanya karena satuan ada pada kolom 4, jadi di sini kita tulis 4, kemudian enter, dan jadi. Terus untuk isi tabel yang di bawah kosong tadi sama seperti VLOOKUP, tinggal Ctrl C saja. Tinggal kita Ctrl C, terus tarik tabelnya ke bawah, lepas itu enter, maka semuanya akan terisi. Oke, sekian rumus-rumus dari saya. Semoga membantu semuanya untuk mempermudah kerja. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.